Baik, Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Bang Tigor. Bang Tigor, ini kan ketika kita berbicara soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di situ jelas pasal-pasalnya, bahkan kaca film aja diatur, apalagi sirine dan strobo. Tapi kan ini kita berbicara soal penerapan dan penegakan hukum. Aturannya, penegakan hukum di lapangannya. Anda melihatnya seperti apa? Jadi saya mendukung penegakan ini bukan sementara, tapi harus sampai aturan ini dicabut di dari Undang-Undang Nomor 22. Nah, sekarang saya menawarkan sebuah solusi supaya ini jalan tadi ya, libatkan TNI juga ya. Lalu tadi buat aturan teknis pelaksanaan dari peraturan 134, 135. Melalui apa tuh aturan teknis itu? Bikin peraturan polisinya untuk Perpol. jalan, iya. Gitu loh. Ini kan undang-undangnya sudah 16 tahun. Jadi kalau mau ditegakkan karena gray area tadi kan banyak tuh, itu harus diperjelas. Juknis gitu loh sebagai. Jadi udah nggak bisa tawar-menawar gitu loh. Tapi ketika dibikin perpol, apakah ada jaminan penegakan hukumnya akan jauh lebih baik? Kalau ya perpolnya diumumkan, Paling tidak kan sudah ada rambu-rambunya untuk kita aturannya penegakan gitu, aturannya. ada aturannya. Ada frame-nya gitu. Ada frame-nya. Gitu. Kalau tidak dibuat sama sekali masih abu-abu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Pak Tigor. Jadi karena abu-abu ya rombongan touring, mobil mewah, motor mewah masih bisa dapat tuh pelayanan itu. Kan kok publik ya banyak soalnya kan. Gitu. Iya. Bang Tigor, Di puncak, Vi, kalau kita lihat kan itu juga luar biasa pengawalannya. Sampai turun lo pengawalnya nendang lo di puncak. Iya kan? Iya. Oknum kita bilang ya. Enggak lah, oknum banyak. Masa oknum banyak? Sistemnya gitu. Ya dibanding seluruh jumlah anggota personil Ya kepolisian. tetap kita bilang oknum lah, Vi. Oknum lah. Masa Anda nggak sepakat sih? Ada oknum. Bang Tigor, oknum wartawan bukan oknum. Bang Tigor, saya mau tanya. Itu 16 tahun dibiarkan, ini kan law enforcement tadi ya, penegakan hukum. 16 tahun, kenapa sulit banget bikin juknis? Enggak mau. Nah ini menarik nih. Enggak mau, kalau bikin juknis gampang kok, seminggu selesai Kenapa bikin. nggak mau? Hah? Kenapa nggak mau? Ya itu background latar belakang politis ya yang dipakai kekuasaan mereka gitu loh. Karena mereka pikir ini akan mengganggu posisi mereka, kekuasaan mereka kalau itu diatur. Jadi sangat detail kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu. Ini kan semua ingin bisa sesuai kemauannya sendiri gitu. Itu soalnya. Yang sekarang ini. Iya. Kalau makanya tanpa ada perpol ini, makanya seenak dia aja begitu bisa begitu. Loh, karena nggak ada jelas, juknisnya, iya gitu. nggak jelas kan, atas penilaian kan gitu ya, Oke. ya nggak, ya 59 penilaian boleh, Oke. kan harusnya bisa Kalau dilakukan. ada juknis, kalau ada Ya nggak juknis, bisa dong, udah jelas. termasuk berpengaruh ke dampak ini juga. Oh iya dong. Baik. Mbak Mira, jadi Anda setuju dengan Bang Tigor? Artinya harus dibuat perpol tadi, juknisnya jelas, sehingga penerapan dan penegakan hukumnya juga dapat dilaksanakan dengan tegas dan jelas tadi? Setuju banget. Karena memang yang terjadi sekarang nih udah satu hal yang masif ya. Kenapa dibiarin berlama-lama Mbak? Itu loh Mbak. Nah. Seharusnya kan melalui Pak Muhar, Mbak Mira bisa Nah, ini memberikan yang masukan juga. Ini lucu aja, masukannya dari sisi ini nih sekarang nih gitu loh ibaratnya. Kalau dari kami dari sisi pemerhati keselamatan jalan raya lah ya, kita bicara dari pemerhati jalan raya. Ini setiap hari sudah kita gaungkan, gitu ya, baik dari itu secara training internal atau kita ada kesempatan selalu kita gaungkan. Gaungkan adalah karena dari para peserta yang katakan pelatihan di tempat kami gitu ya, mereka sama berkeluh kesah. Kalau kita berhadapan dengan kendaraan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau mereka tidak minggir, yang ada adalah mereka mendapatkan intimidasi, baik itu secara fisik, ya, baik itu secara fisik maupun mobil ditabrak secara halus gitu. Akhirnya saya bilang. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah karena at the end of the day di jalan itu yang bicara adalah saya siapa, Anda siapa. Dan itu tidak boleh. Ada relasi kuasa di situ. Ada relasi kuasa. Jadi saya setuju dengan Bang Tagor bahwa sudah saatnya sudah saatnya penegakan ini diseriuskan gitu. Karena nanti penilainya adalah masyarakat. Yang menjadi penilainya itu adalah masyarakat, benar-benar ditegakkan atau hanya wacana. Gitu kan, jangan sampai hanya sekedar wacana yang 16 tahun juga udah entah kemana gitu ya Bang. Sudah mau diganti pula. Udah iya.
Tadi Politis ya omongannya. Mbak Mira ngasih kode nih, harusnya yang dijawab nih di belakang saya nih, Ah, berbicara iya, soal iya. Perpol dan Juknis, silakan. Karena Perpol dan Juknis Baik, Bang Muar. Kayaknya 16 tahun tuh zona nyaman banget gitu. Jadi kayaknya. mungkin dengan adanya seperti ini, mungkin pimpinan kita sudah akan berpikir seperti Itulah itu. gunanya fungsinya dua sisi malam ini. Iya, itu yang mungkin yang akan menjadi salah satu. Dan saya akan menyampaikan hal yang sama juga kepada pimpinan di atas untuk menyampaikan Bentuk mungkin kita perhatian. sudah punya regulasi khusus untuk seperti ini, untuk menanggapi kesulitan masyarakat yang menghadapi situasi seperti ini. Ya, baik, Iya. Pak Muar. Jadi seberapa penting si Perpol yang mengatur soal Juknis tadi menurut Anda? Sangat penting sekali supaya biar anggota itu tahu terarah untuk pelaksanaan tugasnya dan ada handbooknya batasan-batasannya. gitu loh. Ada handbooknya. Dan ada batasan-batasannya yang siapa saja Oke. yang punya hak. Pak Sugeng mau ikut komentar juga? Ya kalau menurut saya revisi undang-undang aja. Karena kalau Juknis memang nanti hanya mengikat Revisi undang-undang internal. kelamaan Pak Sugeng. Kelamaan. Lama ya? 5 tahun. Oh 5 ya? Bisa 5 Lama tahun. ya? 5 tahun loh. Loh, kita suruh kerja dong politisi dong. Ya politisi suruh kita minta Saya kerja. bukan politisi Pak Arief. Hampir Ya. jadi politisi. Ya. Hampir jadi politisi. Ya kita mau iya. Politisi di Kalau DPR. misalnya, ini walaupun satu dudukan, Iya. satu ini sisi gitu saya. Kalau lewat revisi oke, nantilah. Tapi lama. sementara Itu ini jangka panjang sambil ya? jalan, ya jangka panjang, Jangka jangka pendek. pendeknya Jangka pendek. tadi peraturan Iya, teknis tadi iya. sehingga aparat polisi di lapangan Ya udah cocok jelas, deh saya sama Bang jangan, Agor, loh. Tigor deh. Cocok. Enggak, cocoknya apa dulu? Jangan cocok-cocok aja. Alasannya cocok apa nih? Teknisnya Ah. tadi, ya. Oke. Perpolnya tadi ya. Oke. Jadi setuju juga ya dengan itu Setuju, ya? ya. Mendorong Perpol untuk jangka pendek dan tadi revisi undang-undang Undang-undang untuk untuk jangka panjangnya. Jangka panjang. Baik. Oke, dan juga ya mudah-mudahan cukup jelas gitu ya. Tidak ada lagi gray area. Seperti jasnya Oho malam ini nih, Ho. Oke, ini grey ya. Karena kita, ya itu tadi, hitam dan grey. Hitam dan gray. Dua Oke, sisi. kita undang Bang Tigor juga Pak Sugeng, Mbak Mira, Pak Muhar ke depan. Ho, Jadi- kalau ngomongin ini seru, Ya, Ho. betul. Bisa semalam suntuk kita, Ho, ngomongin ini, Ho. Karena itu tadi, antara penerapan, penegakan hukum, masih Ya. banyak yang harus dievaluasi. Ya. Dan semoga apa yang dibicarakan di dua sisi pada malam hari ini dapat menjadi masukan tentunya Betul. untuk semua pihak. Dan Betul. oke, Ada perubahan yang signifikan. sambil menunggu itu semua, Pak Muhar setuju juga ya, kalau misalnya masyarakat tetap menggunakan handphone untuk menjadi wasit di lapangan, Menjadi pengawas. Betul. pengawas di lapangan. Baik. Terima kasih. Demikian dua sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Sampai sampai jumpa. jumpa.